Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah berada di maqalah yang ketujuh dari Babus Subai, yang mana pada maqalah yang ketujuh diriwayatkan bahwa Rasulullah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril, dan wasiat ini diulang-ulang terus sampai Rasulullah menganggap bahwa itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Ada beberapa wasiat yang kemarin sudah kita bahas, dan malam ini kita kembali melanjutkan wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah, termasuk kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zala yusini bis-siwaki hatta dzanantu annahu faridatan. Wasiat berikutnya malaikat Jibril, wa ma zala, dan terus menerus yusini, Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Apa wasiat pesan Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah? Yaitu bisiwaki, untuk selalu menggunakan siwak, hatta dzanantu, sehingga aku berprasangka annahu faridotun, sesungguhnya bersiwak itu sebuah kewajiban. Sampai-sampai Rasulullah menyangka jangan-jangan siwak ini wajib. Kok setiap hari, setiap saat Jibril selalu mengingatkan aku untuk menggunakan siwak. Bapak udah pernah bersiwak? Udah. Rutin nggak? Ibu siwak? Kadang-kadang dibagi oleh siwak, digeletakin doang. Kadang-kadang dipakai bentaran, kemana hilang. Kalau rokok mah dikantongin mulu, kalau siwak mah hilang terus. Begini Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat yang lain, salah satunya Rasulullah menjelaskan fadilah keutamaan bersiwak. Satu, ketika orang itu menjalankan sholat sunnah umpamanya 2 rakaat, ketika dia bersiwak atau tidak bersiwak, itu bandingannya 70 kebaikan. Ibu sholat tapi nggak bersiwak, hanya mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau bersiwak itu dikalikan 70 kebaikan. Banyak apa dikit? Luar biasa. Orang membaca Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran tapi tidak bersiwak, satu hurufnya hanya 10 kebaikan. Tapi ketika dia bersiwak lebih dahulu, satu hurufnya dikali 70 kebaikan. Jadi kelipatannya sampai 70 Bapak Ibu. Ibadah apapun, zikir juga demikian, ngaji juga demikian, semua dilipat gandakan 70
kebaikan. Nah, siwak itu idealnya memang menggunakan kayu khusus, kayu siwak itu yang biasa dibuat oleh orang pulang haji, pulang umroh. Tapi seandainya nggak punya, nggak ada, Bapak Ibu boleh menggunakan siwak dengan apa saja. Pakai ujung baju boleh, ujung mukena juga boleh, ujung serban begini boleh. Saya kalau lagi nggak bawa siwak, pakai ujung ini Pak. Itu sudah mendapatkan nilai kesunahannya. Yang penting serban yang Bapak buat siwak punya sendiri, bukan punya tetangganya. Punya tetangga dipakai, itu ngajak berantem namanya Pak. Punya sendiri. Pakai ujung baju sendiri, jangan ujung baju orang lain dipakai. Nah, itu sudah mendapatkan pahala siwak. Nah, kalau bawa kayunya kan kadang-kadang lupa, keselip, hilang. Memang kita nggak biasa. Beda dengan orang Arab Pak. Orang Arab itu kayu siwak itu dimut Pak. Dimas Pak, paling lepas sebentaran dimut lagi. Begitu kerjaan orang sana Pak. Dan memang giginya itu utuh, giginya bersih, utuh Pak. Orang Indonesia kan enggak, usia 40 aja gigi udah mulai banyak bolong, copot, ompong. Coba ada yang masih utuh giginya? Udah pada ompong kan Pak? Tapi kayu siwak benar-benar menjadi obat. Nah, kalau orang Arab siwak itu sudah kebutuhan. Sopir-sopir bus, ya sopir-sopir bus, siwak itu sambil nyetir yang ngemut siwak. Orang Indonesia kok itu jeleknya. Kalau rokok mah gak ada pahalanya Pak, Om. Tapi kalau siwak ada pahalanya. Yang kedua, keutamaan siwak. Siwak itu menyebabkan cepat dijabahnya sebuah doa. Ya. Ketika mulut kita bau siwak, kayu siwak Pak, bau siwak. Terus Bapak berdoa, itu doanya lebih cepat diijabah daripada yang tidak bersiwak. Jadi fadilah bersiwak. Yang ketiga, orang yang rajin bersiwak, Allah cerdaskan hati, Allah cerdi dan pikirannya. Orang yang rajin bersiwak tuh dengan kayu siwak, itu Allah cerdaskan hati dan pikirannya. Sehingga dulu Pak, ketika saya masih mondok menghafal Quran itu, guru saya selalu ngingetin untuk melakukan bersiwak. Mau bikin hafalan, mau setoran hafalan, mau murojaah hafalan, ingetin jangan lupa bersiwak dulu. Itu akan menambah kecerdasan seseorang. Dulu mah rajin bersiwak Pak, kesini malah kendor lagi siwakannya. Tapi ketemu orang Ratu Jaya malah lupa bersiwak. Itu siwak luar biasa itu. Dan bersiwak itu bisa membersihkan bau mulut, mencerdaskan hati, karena itu bagian dari sunnah Rasulullah. Nah, makanya yang masih punya kayu siwak, pakai lagi Pak. Cuman makainya jangan salah. Kadang-kadang saya perhatiin orang salah, masih gelondongan langsung digosokin ke gigi. Ya suaranya ya kotak, malah rusak giginya. Caranya Pak, itu ujung kayu Bapak geprek itu nanti menjadi serabut seperti kuas. Nah itu yang digosokkan, seret begitu. Jangan masih gelondongan langsung digosokin, ya rusak itu Pak. Kalau masih gelondongan gimana? Dimut. Kalau orang sana itu dimut, dikunyah-kunyah, itu ada airnya, keluar airnya, bau-bau itu memang sengaja disesep. Biasanya disesep itu di mulut, nanti ditelan, kunyah-kunyah lagi, ntar di mulut telan. Itu menghilangkan bau mulut dan menyehatkan gigi. Ini barokahnya siwak. Dan Rasulullah selalu diingatkan oleh malaikat Jibril, sampai Rasulullah beranggapan jangan-jangan siwak ini hukumnya wajib, saking seringnya diingetin. Ini menunjukkan betapa pentingnya bersiwak.
Nah, makanya mulai sekarang latihan bersiwak. Kalau nggak punya kayunya, pakai ujung bajunya sendiri, boleh, ujung mukena boleh, yang kelihatannya kasar mana. Jangan yang halus nggak bisa, yang kasar kayak gini. Nggak apa-apa. Wah, kena ludah, ya kalau ludahnya sendiri mah nggak apa-apa, Pak. Ngeludah juga nggak najis, ya. Kecuali kalau Bapak pakai ujung baju orang lain, nah itu nyari masalah namanya, Pak. Ya, begitu. Ini barokahnya fadilah keutamaan bersiwak. Berikutnya, wa ma yazalu yusini, wa mazala yusini. Wa mazala, dan terus menerus yusini, Jibril memberikan wasiat nasihat kepadaku bis sholati fil jamaah, yaitu tentang menunaikan sholat dengan berjamaah. Jamaah, sholat berjamaah wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sholat berjamaah wajib apa sunnah? Secara fikih sunnah. Sholat berjamaah secara fikih itu sunnah, Pak. Tapi walaupun sunnah, Rasulullah diingetin terus sama malaikat Jibril, sampai-sampai Rasulullah beranggapan jangan-jangan sholat berjamaah dianggap wajib. Padahal enggak, tetap sunnah. Lah kenapa kok diingetin terus? Karena fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Dalam sebuah keterangan, man hafidhas shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan 5 kemuliaan. Yang pertama, dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, orang itu dijamin oleh Allah tidak akan tertimpa kefakiran hidup di dunia. Barokahnya menjaga sholat berjamaah. Bisa jadi kerjaannya memang serabutan seadanya. Bisa jadi gajinya memang nggak besar, tapi Allah kayakan hatinya sehingga dia tidak butuh uluran tangan orang lain, dan Allah kayakan kebutuhannya sehingga apapun kebutuhannya tetap tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya gaji nggak seberapa, malah kadang nggak jelas gaji dari mana, nggak jelas. Kerja itu kalau serabutan kan gajinya nggak jelas. Tapi kalau dia rajin menjaga sholat berjamaah, Allah kayakan hatinya, Allah cukupkan kebutuhannya. Berbeda kalau orang nyepelein sholat berjamaah, walaupun gajinya besar, kerjaannya jelas, ternyata hutang nggak selesai-selesai. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Kelihatannya rumahnya bagus, mobil ada, motor ada, utang ya ada, Pak. Kelihatannya sepele, sederhana, tapi rajin sholat berjamaah, urusan beres, gak ada utang. Waktunya kondangan ada, waktunya bayar arisan ada, hajat pengen jalan-jalan ke pantai ada, Pak. Tenang, Pak, Allah cukupkan. Dengan cara apa? Jangan pernah bertanya bagaimana caranya, karena Allah punya sekian banyak cara membahagiakan hambanya. Jaga sholat 5 waktu, dijamin, Pak. Ini Rasulullah yang berkata loh, Pak, la yusibuhu faqrun fid dunya, dijamin gak akan ditimpa kefakiran, beres semua urusannya. Saya punya guru, Pak, yang namanya guru ya, cuman ngajar di madrasah diniyah, habis itu ngajarin anak-anak ngaji di rumah. Kalau dihitung gajinya seberapa? Ya kecil, Pak. Kalau bicara gaji kecil, tapi kalau bicara rezeki kan beda, Pak, antara gaji dengan rezeki, betul? Tapi kalau bicara rezeki, Allah jamin, Pak. Kelihatannya cuma sepele, ngajar di madrasah, nanti di rumah ngajarin anak-anak kecil, begitu doang, Pak.
Itu subhanallah pelan-pelan, yang tadinya nggak punya rumah. Sekarang saya ketemu kemarin lebaran yang lalu, itu punya mobil 3 Pak. Punya mobil 3. Mobil buat pribadi, itu Innova yang terbaru, apa itu namanya itu? Zenith. Terus ada lagi itu pick up buat usaha itu. Dan dia sudah mulai bangun merintis pondok pesantren. Subhanallah. Datanya sepele, Allah kayakan. Hati kaya, kebutuhan beres. Enak nggak Bu? Enak nggak Pak? Enak. Tapi kadang-kadang orang sok sibuk sih. Aduh sibuk, nggak sempat ke masjid. Sok banget gitu orang. Iya. Aduh jadi RT mah sibuk. Sibuk ngapain sih RT itu? Sampai nggak sempat sholat berjamaah di masjid. RT sono, sini mah jangan ditanya. Wah RW-nya sibuk, nggak pernah ke masjid. Ya Allah RW kerjanya. Umpamanya kalau ada RW rumahnya dekat masjid tapi nggak sholat jamaah di masjid, salah itu RW. RW sono, kalau sini mah jangan ditanya. Betul Pak. Jaga sholat Pak. Jaga sholatnya berjamaah Pak, di masjid, dekat masjid kok. Kalau nggak bisa di masjid, terserah mau di mana, mungkin masjid jauh, tapi yang penting jaga berjamaah. Saya kalau tiba-tiba telat, nggak nguber waktunya sampai rumah zuhur pamannya, saya selalu nelpon bundanya, Bun, sholatnya nanti ya, nungguin aja sampai rumah. Dia nungguin, kadang-kadang saya sampai rumah jam 1 baru sampai rumah, Sabtu siang. Bundanya nungguin. Tujuannya apa? Menjaga biar tetap bisa sholat berjamaah. Itu penting Pak. Lebih baik Bapak nungguin molor waktunya daripada Bapak awal waktu tapi sholat sendirian. Jelas Bapak Ibu? Wih, jelas. Ini kadang-kadang orang awal waktu tapi sholat sendirian, sayang Pak. Dalam semua kajian tasawuf khususnya mengutamakan sholat berjamaah, bukan awal waktu. Di awal waktu gasikan bagus, tapi kalau sendirian mending mundur. Zuhur jam 12 lebih sekian menit, tapi nggak ada orang, nunggu jamaah ada 1:30, nggak apa-apa, tungguin Pak. Fadilah khotamnya lebih besar itu. Nah ini menjaga sholat berjamaah dijamin tidak bakal ketimpa kefakiran. Kelihatannya nggak kerja tapi rajin ke masjid. Ada bayi yang nawarin kopi. Bang Dani udah ngopi belum? Nah ada bayi nawarin. Ya Bang Dani ada nawarin nggak kopi? Nah, nanti ada aja Pak rezeki yang Allah kirim tuh Pak. Jangan khawatir. Allah Maha Kaya. Yang kedua, orang yang rajin menjaga sholat berjamaah, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Wah ini luar biasa Pak. Allah akan menghilangkan dari orang itu azab kubur. Allah hilangkan. Kenapa? Karena barokahnya mondar-mandir ke masjid sholat berjamaah. Bapak mondar-mandir ke masjid setiap waktu ke masjid, padahal fi kulli khutwatin kafarah. Setiap langkah Bapak menuju masjid, setiap langkah itu kafarah, penghapus dosa. Setiap langkah penghapus dosa, setiap langkah meninggikan derajat, dan setiap langkah itu mengundang doa dari seluruh makhluknya Allah, mendoakan kita Pak. Bahkan malaikat itu nggak putus-putus memohonkan ampun atas dosa kita. Itulah alasannya kenapa orang yang menjaga sholat berjamaah begitu dia mati Allah bebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Bapak pengen disiksa apa pengen dibebaskan? Pengen disiksa apa dibebaskan? Ya udah jaga sholat berjamaah. Apalagi rumah nempel masjid, dekat masjid. Hujan ya, kalau hujan di rumah jamaah sama istri sama anak, jaga Pak.
Itu luar biasa dahsyat itu Pak. Termasuk tradisi mertua saya itu begitu Pak. Tradisi mertua, termasuk ibu mertua saya kadang-kadang itu nungguin, nyari-nyari gitu, tanyain siapa yang belum sholat, nih sini, ayo temenin ibu sholat, temenin, begitu. Dan itu kita ikutin ajaran itu. Kadang-kadang bundanya udah sholat, coba cek santri ada yang belum sholat belum, ada, ya udah tungguin, nanti nemenin abah sholat, begitu Pak. Jadi menjaga sholat dijamin Bapak terbebas dari siksa kubur. Kerja, emang kalau duhur kerja nggak berhenti? Berhenti kan? Manfaatin Pak, sempetin sholat berjamaah. Ini kadang-kadang nyepelein sih, alah yang penting kan sholat, gitu kadang-kadang kan mepelein berjamaah. Padahal sholat ya penting, berjamaah juga penting. Dan ini sahih hadisnya. Jadi jangan nyepelein. Lagi main catur, main karambol, ya stop dulu lah. Weh, karambolnya stop dulu. Kemana? Ke masjid, sholat berjamaah. Habis sholat karambol lagi boleh, boleh. Ya Pak RW ya, boleh kan? Oh kayak penting banget karambol. Itu kan nggak penting sih Pak. Ya, kita harus sudah mulai berpikir serius Pak, jangan kebanyakan main, karena kematian itu udah di depan mata. Udah serius. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat berjamaah yu'ti kitabahu biyaminih. Besok di alam akhirat Allah akan memberikan buku catatan amal kepada hamba itu biyaminih, dengan tangan kanannya si hamba itu. Pak, besok di akhirat ada 3 kelompok loh. Yang pertama, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, yaitu orang yang diberikan catatan buku amalnya dan dia mampu menerima dengan tangan kanan. Biyaminih itu tanda jelas bahwa dia ahli surga. Amin ya rabbal. Kelompok kedua, man utiya kitabahu bishimalih, orang yang dikasih buku catatan amal dan dia menerima dengan tangan kirinya. Gak bisa dirubah kanan, gak bisa, tergantung amal tangan kiri Pak. Kok kita menerima catatan dengan tangan kiri, jelas kita calon penduduk neraka. Yang lebih parah ketiga, man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yaitu orang yang diberikan catatan amalnya dia menerimanya wara'a dhahrihi, dari balik punggung Pak. Ini orang bukan celaka lagi Pak, bener-bener ini orang paling sengsara dia. Naudzubillah min. Bapak besok nerimanya pakai tangan kanan apa kiri? Bang Dani pakai tangan apa? Kanan apa kiri Bang Dani? Kanan dia, karena kirinya udah selesai kan? Wah, alamat ahli surga Bang Dani. Nanti ngomong begini, gimana saya terima tangan kiri ya Allah? Selama ini yang fungsi tangan kanan, udah surga Bang Dani. Alhamdulillah. Ibu pengen tangan kanan atau tangan kiri? Mana tangan kanannya? Jaga sholatnya, jaga berjamaahnya. Bapak ngotot pakai tangan kanan, nggak bisa. Kamu dulu di dunianya males sholat, males berjamaah. Ini otomatis Pak, tergantung amal. Pak RT mau tangan kanan atau tangan kiri? Ya udah dijaga. Itu jangan sampai RT-nya tangan kanan, RW-nya tangan kiri. Jangan Om. Itu ya tangan kanan semua. Amin ya rabbal. Yang keempat, keutamaan orang yang menjaga sholat berjamaah. Yamurru alatikal barkil khatif. Itu orang akan Allah berikan kemampuan melewati sirat, jembatan
yang menghubungkan antara padang mahsyar ke pintu surga. Kalbarkil khotif, seperti kilat yang wes, udah langsung surga. Alhamdulillah. Karena nanti Pak, orang lewatin jembatan Sirat itu Pak, beda-beda. Ada yang baru satu langkah kepleset nyemplung ke neraka. Na'udzubillah min. Ada yang sudah sampai tengah Pak, udah di tengah, nyemplung juga ke neraka. Yang lebih ngenes, udah sampai ujung, tinggal selangkah, nyemplung ke neraka. Na'udzubillah min. Nah Bapak kira-kira besok gimana nih? Langsung bus ya. Ibu gimana? Kalau pengen langsung wus kalbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar, jaga sholat berjamaah. Sanggup? Gitu. Jangan kok maunya seperti kilat, gimana lah kamu, jamaahnya aja males loh Pak. Itu. Nah mumpung kaki juga sehat, kuat, ke masjid kuat ya, masjid. Karena pahala sholat itu begini Pak, dihitung. Bapak sholat sendirian tetap dapat pahala. Bapak sholat berjamaah dengan 2 orang, 3 orang, pahalanya lebih besar. Kalau Bapak sholat berjamaah di masjid dengan banyak orang, maka pahalanya makin besar. Jadi ngitung pahalanya begitu Pak. Maka kalau bisa cari teman yang banyak untuk sholat berjamaah, karena pahalanya akan besar. Gitu. Nah kalau udah kepepet, tinggal 1 orang yang belum sholat, ya udah berdua, nggak apa-apa. Bapak datang terlambat, mamanya. Kadang saya datang ke masjid terlambat, ya namanya orang kadang ada uzur Pak. Santri saya tanya, udah ba'diyah belum? Belum Abah, ya ba'diyah. Nanti Abah bermakmum pada dia. Saya bermakmum sama santri. Boleh Pak. Sholat wajib boleh berjamaah sama orang yang sedang sholat sunnah. Boleh. Bapak tetap mendapatkan pahala berjamaah. Itu saya lakukan demi menjaga biar gak ketinggalan sholat berjamaah. Begitu. Jadi kalau Bapak datang terlambat ke masjid, ada orang sedang ba'diyah, gak usah pakai kode macam-macam, langsung sholat niat ma'muman lillahi ta'ala, sah. Gak usah pakai nyolek. Saya kencengin suaranya Pak. Gak usah pakai nyolek, gak ada ajaran nyolek. Biasanya nyolek kan? Apa yang dicolek biasanya? Kadang nyolek, kadang nepuk begitu ya. Nggak ada perintah begitu, ajaran begitu, nggak ada. Cari di kitab fikih manapun, saya jamin nggak ada. Terus bagaimana? Ya udah makmuman aja Pak. Itu sah. Tapi dia nggak niat jadi imam, itu nggak wajib. Yang wajib itu niat jadi makmum. Jelas Bapak Ibu? Ada orang lagi ba'diyah, udah langsung sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustamqimatin ma'muman lillahi ta'ala. Sah. Bapak udah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nggak usah pakai nyolek. Takutnya yang Bapak colek punya penyakit jantung. Begitu kaget pingsan dia, bahaya itu Pak. Pakai nyolek. Nggak ada itu Pak. Jadi, tapi yang kita jadi imam nggak tahu kita bermakmum, ya nggak apa-apa, tetap sah. Tetap sah. Imam itu tidak wajib niat jadi imam. Imam itu wajib niat jadi imam ketika dia menjadi imam sholat Jumat, baru wajib tuh Pak. Selain itu imam tidak wajib niat jadi imam. Sehingga Bapak kalau bermakmum, makmum aja. Nah makmum itu wajib niat jadi makmum. Kalau dia nggak niat jadi makmum, dia nggak mendapatkan pahala berjamaah. Gitu loh Pak. Kadang-kadang kan orang yang belum paham merasa udah selesai, akhirnya dia sholat sendiri. Saya udah sampai masjid kok sholatnya sendiri. Iya saya. Gitu. Atau mungkin ada Bapak sampai masjid, ada jamaah sedang masbuk melanjutkan rakaat.
ya kan? Imam udah salam, dia berdiri tuh nambah serakaat. Bapak langsung bermakmum sama dia aja, nggak usah pakai nyolek, bapak langsung niat makmuman. Nanti dia selesai, bapak lanjutin kan rakaatnya. Ada orang datang lagi, bermakmum lagi sama bapak, sah, estafet begitu tuh sah. Semua mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi jangan dijadikan alasan akhirnya nggak sholat berjamaah. Sayang itu, udah di masjid kok nggak sholat berjamaah, sayang. Itu kalau bapak kepengen lewatin jembatan seperti kilat yang menyambar bus, gitu ya om ya. Dimanfaatin. Yang kelima, bagi orang yang menjaga sholat berjamaah, Allah berikan jaminan yudkhiluhul jannata bila hisabin wala azabin. Ini luar biasa Pak. Orang yang rajin menjaga sholat berjamaah, Allah masukkan dia ke dalam surga bila hisabin, dengan tanpa dihisab, wala azabin, dan tanpa disiksa. Alhamdulillah. Apanya yang disiksa? Semua sudah diampuni Allah ketika dia melangkahkan kaki ke masjid. Apanya yang dihisab? Semua sudah dipersembahkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kalau ke masjid sholat berjamaah, pakai baju yang bagus-bagus, pakai Pak. Yang disimpan doang pakai. Itu akan menambah pahala kita, membebaskan dari hisab. Ibu punya jilbab banyak kan? Pakai buat sholat ganti-gantian. Ini ditumbuk doang. Nah itu, makanya semoga kita semua bisa menjaga sholat berjamaah. Dan baca doa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu dihafalin, dibaca. Itu doa Nabiullah Ibrahim, biar kita dijadikan orang yang teguh menjalankan sholat. Begitu juga anak cucu kita biar rajin sholat. Sayang ibu lelah ngempanin anak, ngerawat anak, tapi anaknya nggak mau sholat, ngeles itu Pak. Nah semoga seluruh keturunan kita menjadi ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.